Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perubahan untuk dana desa di tahun 2025. Nanti kita akan melihatnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, perubahan terkait dana desa di tahun 2025 itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Yang pertama, perubahannya sendiri adalah di mana ada penambahan persyaratan agar dana desa bisa salur ke rekening desa. Namun sebenarnya persyaratannya itu sudah diketahui oleh pemerintah desa. Nah, syarat tambahannya itu adalah bagaimana yang disampaikan di pasal 24 ayat 3 huruf B, angka 3 dan 4 itu, di mana ketika pemerintah desa ingin mengajukan dana desa ke rekening desa, persyaratannya ada tambahannya, yaitu akta pendirian Badan Hukum Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih ke notaris, dan surat pernyataan komitmen dukungan APBD desa untuk pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Berikutnya, ada amanat yang sangat krusial dalam PMK 81 tahun 2025 ini, yang mana ketika pemerintah desa itu belum juga disalurkan dana desanya sampai tanggal 17 September di tahun 2025, maka untuk dana desa non-ermaknya tidak akan disalurkan ke rekening desa. Hal itu ada disampaikan pada pasal 29P ini. Kita mulai melihat di ayat 1 bahwa dana desa tahap 2 yang persyaratannya ada disampaikan pada pasal 24 ayat 3 belum disampaikan secara lengkap dan benar sampai dengan 17 September tahun 2025, maka dana desa pada desa tersebut ditunda penyalurannya. Nah, penundaan penyalurannya itu disampaikan di ayat 2, yaitu dana desa yang ditentukan penggunanya dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Dana desa tahap 2 yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A itu bisa disalurkan kembali atas 17 September setelah Bupati Wali Kota menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa secara lengkap dan benar. Sedangkan dana desa tahap 2 non-ermak atau dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya itu tidak disalurkan walaupun sudah lengkap dan benar persyaratannya. Nantinya dana desa tahap 2 non-ermak akan digunakan pemerintah pusat untuk mendukung prioritas programnya atau pengendalian fiskal, dan penggunaannya nanti ditetapkan dengan keputusan menteri. Berikutnya yang terakhir di ayat 7 ada dikatakan bahwa dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya itu dengan PMK ini akan menjadi sisa dana desa yang berada di rekening kas umum negara dan tidak akan disalurkan kembali kepada desa pada tahun anggaran berikutnya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk desa yang belum menerima dana desa baik itu ermak dan non-ermak sampai 17 September di tahun 2025, maka akan hanya menerima dana desa yaitu ermak saja atau yang ditentukan penggunanya. Karena dana desa yang tidak ditentukan penggunanya bagi desa yang belum disalurkan dana desanya pada tanggal 17 September itu akan menjadi sisa dana desa yang berada di rekening kas umum negara dan tidak akan disalurkan kembali ke rekening desa
baik pada tahun berikutnya. Nanti pemerintah pusat akan menggunakan dana desa non-Earmark yang tidak disalurkan ke rekening desa untuk prioritas pemerintah pusat dan pengendalian fiskal. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.